Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Suhansa SPDI, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 2501 0911 1890. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMA Negeri 1 Alas, kelas 12 dengan materi Indahnya Kehidupan Bermakna, Iman, Islam, dan Ihsan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihtiram. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, sekarang kita belajar PAI Pendidikan Agama Islam. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pagi hari ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam agenda rutinitas kita sebagai siswa ya untuk menuntut ilmu. Itu adalah semua berkat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam berupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Lebih hikmat, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kemudian setelah berdoa dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran, membaca surat pendek, surat Al-Insyirah. Ya. Nah, silakan ketua kelas pimpin temannya untuk berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak allazi anqada zahrak wa rafa'na laka zikrak
Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Wa iza faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Ya, itu dia tadi kita sudah membaca doa, kemudian sudah membaca Quran surat Al-Insyirah. Ya, sekarang kita menyanyikan lagu wajib nasional, ya, Garuda Pancasila, ya, sebagai bentuk rasa nasionalisme kita terhadap negara kita Indonesia, NKRI harga mati. Ya, silakan Zakia maju ke depan. Kiara, go Zakira. Kira. Ya, silakan berdiri semua. Das sih, langsung. Ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya. Silakan duduk. Terima kasih Cahaya Kemilau, Dinda Nurmaida. Ya. Atas nama Nizar. Izin Pak. Adapun tujuan yang kita pelajari adalah yang pertama, Menganalisis keutamaan iman, Islam, dan ihsan. nah, itu adalah tujuan pertama pembelajaran kita terkait masalah indahnya hidup bermakna. Kemudian yang kedua, mati lampu, mendemonstrasikan ya perilaku iman, Islam, dan ihsan. Ya, itu tujuan yang kedua. Kemudian tujuan yang ketiga, mengidentifikasi keutamaan iman, Islam, dan ihsan. Sebelum itu kita ada pertanyaan pemantik. Ya, ada pertanyaan pemantik. Kira-kira, ya, kira-kira siapa idola kalian masing-masing? Saya. Ya, siapa idolanya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus nggak ada yang Messi idolanya? Coba. Nggak ada idolanya Messi? Hah? Pratama Arahan? Iya, pemain timnas Indonesia yang udah main di Tokyo sekarang. Oh ya. Silakan ditonton sama. Ya, itu dia tadi sudah kita tonton sama-sama video terkait tentang kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Ya, kepada pengemis buta. Ya. Kira-kira apa yang bisa kalian petik di sini? Ya, coba Arsa. Dari video tersebut saya dapat meneladani bahwa kita itu tidak boleh berburuk sangka kepada orang lain.
kita harus menjaga hati, menjaga pikiran, dan menjaga ucapan kita. Itu aja, Pak. Ya. Oke. Kasih aplaus buat Farsa. Ya, kasih aplaus kita hari ini. Kemudian siapa lagi? Kemudian kita lanjut. Ya. Kita lanjut. Nah, ini pasti kalian pernah mendengar ya masalah materi kita, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Ya, iman ya. Ada yang tahu iman itu apa? Keyakinan. Keyakinan. Ya. Betul. Ada lagi yang lain? Iman apa? Percaya, betul. Ya. Iman itu adalah percaya atau yakin, yaitu yang pertama Iman kepada Allah. iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, karena Allah itu adalah awal dan akhir. Ya. Dia yang menciptakan ya kita semua. Kemudian iman yang kedua. Hah? Iman kepada para malaikat Allah. Kemudian iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Kemudian yang iman kepada Rasul. Ya. Kemudian yang keenam, Iman kepada qadar. qada dan qadar. Nah, itu adalah nasib baik dan nasib buruk. Yang Ya. terakhir. Iman keenam, Pak. Oh, iman keenam. Iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir. Ya, hari akhir ini adalah hari kiamat. Ya, Pak. Ya, kita lanjut biar Mempersingkat. efisien. Mengefisiensikan Waktu kita bisa waktu. efisien. Ya, Pak. Ya, selanjutnya. Selanjutnya Islam. Apa itu Islam? Agama. Apa itu Islam? Islam, pengertian Islam menurut etimologi atau bahasa ya adalah tunduk, ya, patuh, ya. Itu adalah menurut bahasa. Kalau menurut istilah, Islam itu adalah Ajaran yang ajaran yang kepada Muhammad melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Nabi Muhammad Muhammad sallallahu alaihi untuk disampaikan wasallam. kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya. Kemudian ada 5 rukun daripada Islam. Ya. Yang pertama itu Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, membaca syahadat. Membaca syahadat itu ada asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, itu adalah syahadat. Kita membaca. Ya, bentuk daripada seorang itu bisa dikatakan Islam. Ya, kemudian yang kedua adalah sholat. Ya. Salat. Mendirikan sholat 5 waktu sehari semalam. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah zakat. Zakat. Ya, membayar zakat itu dibayar pada saat bulan Ramadan. Kemudian yang selanjutnya puasa. Ya, puasa di bulan Ramadan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah haji. Haji bila Ya, yang terakhir, mampu. haji bila mampu. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ihsan. Ya, lanjut. Tepuk 2. Tepuk 3.
Tepuk 3 2 kali. Ya, ini siapa yang salah ini? Ya, ya suruh nyanyi ke. Kita suruh nyanyi. Nggak usah nyanyi, ngaji aja. Oke. Nah, sekarang Pak akan bagi kelompok kecil. Ya. Ya, seperti rencana kita. Duduk dah, duduk. Ya. Duduk, ya. Pak akan bagi kelompok kecil seperti rencana kita minggu yang lalu. Ya, namun sebelumnya kita akan bagi kelompok menjadi 3. Ya. Nah, kelompok 1 nanti akan membahas tentang Islam, kelompok 2 bahas tentang iman, kelompok 3 bahas tentang ihsan, ya. Nah, jadi kita mulai dari sini untuk mengetahui kelompok kita. Berhitung dari sini contohnya ya. Kamu hitung 1, 2, 3 ya. Lanjut lagi. Begitu seterusnya, Pak. Begitu seterusnya 1, 2, 3. Kamu juga 1, 2, 3 ya. Oh ya, kamu. Oke, Pak, paham. Nah, lanjut. Silakan Naura. 1, 2, 3. 1. Ya cari. Ya, coba lihat gas kelompok kalian. Saya bagi. Ya. Saya bagi LKPD-nya. Ya. Ini LKPD. Mau warna pink? Hah? Oh ya, kelompok yang mau warna biru. Kelompok ini aja. Hah? Terpaksa kalian yang terakhir warna kuning. Ya. Ya, silakan dikerjakan sesuai dengan LKPD yang saya berikan. Ya. Ya. Buat kerjakan 20 menit. Ya, 20 menit. Silakan dikerjakan. Ditulis baik. Al-Qur'annya tidak tulis artinya. Iya, tulis artinya. Ya. Nah, nanti ditulis di situ baru kalian presentasikan ke depan. Ya, bagaimana dengan kelompok ini? Aman ya? Oke. Kelompok sebelah sini aman? Aman ya, sudah paham ya? Ya, silakan dikerjakan di kertas manilanya masing-masing. Ini gunting ya. Tapi gunting ini kuning. Ah, gunting itu ya, ya. Ya. Tulang digunting ini. Hias dulu hias. Hias dah, ya. Coba lihat materinya. Udah kita gunting Apa aja? tempel sih. Taruh bintang ke. Kan ini kan Ini artinya. Ada masalah kelompok ini? Ya, silakan Farsa. Yang 3 solusi praktisnya ini enggak apa-apa, kita cuma singkat kok. Singkat ya, nanti dijelaskan ya, walaupun singkat nanti Pas presentasi. pas presentasi di depan kamu jelaskan. Slot.
Oh, slogan. Ya, oke, bagus slogannya apa ini? Hati boleh upgrade, iman wajib upgrade. Tuh, bagus sekali ya. Mantap ya. Silakan. Kelompok lain. Kami kelompok iman akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang indahnya kehidupan bermakna materi tentang iman. Jadi, di sini pengertian iman kami bagi menjadi 3. Yang pertama, iman secara bahasa, yang berarti percaya atau yakin. Yang kedua, iman secara istilah. Iman ialah percaya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan tanpa ada keraguan sedikit pun. Dan yang terakhir, iman dalam Islam. Iman berarti meyakini adanya wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat, kitab-kitabnya, rasul, koda dan kodar, dan hari akhir sesuai dengan rukun iman. Dalil tentang iman di sini akan dibacakan oleh teman saya, Irfan Najita. Bisa ditanyakan. Oke, itu dia tadi presentasi dari kelompok 1 yaitu iman. Ya, apa yang disampaikan tadi sudah jelas, kalau belum jelas silakan dipertanyakan ya. Nah, nanti kita kasih kesempatan buat bertanya. Ya. Silakan bertanya ke kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara. Saya ingin minta dibacakan, kan dalam iman itu ada rukun iman, ada 6. Jadi saya ingin mempertanyakan atau bisa dibacakan rukun iman tersebut. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi rukun iman dalam Islam itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelumnya. Yang keempat, iman kepada rasul-rasulnya. Yang di sini diwajibkan untuk mengetahui 25 rasul saja. Dan yang kelima, iman kepada Jadi qada pengertian dan dari Islam qadar. adalah kata Islam secara bahasa berasal dari kata aslam yuslim Islam dengan arti yang semantik sebagai berikut: tunduk dan patuh, berserah diri, keselamatan, kedamaian. Selanjutnya, dalil dalam hakikat Islam akan dibacakan oleh teman kami, Yuli. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب صدق الله العظيم. Untuk yang mau bertanya, ya, apakah belum jelas atau sudah jelas atau mau menambahkan, ya, kelompok yang mau bertanya silakan. Baik, terima kasih. Tolong dibaca ulang itu solusi praktisnya. Baca ulang. Aku mau nanya kali. Tiga solusi praktis. Yang pertama, mode pesawat waktu sholat. 2, aturan 1 pos baik per hari. 5, sedekah receh harian. Solusi itu digunakan untuk permasalahan apa? Terima kasih. Jadi yang sudah kita bacakan tadi, permasalahan utama remaja. Yang pertama yaitu faktor internal atau dalam diri sendiri. Masa pencarian jati diri remaja sedang berada di fase ingin diakui, mencari identitas,
dan sering mencoba hal baru. Iman dan pemahaman agama yang melemahkan kesadaran murakabah atau merasa diawasi Allah membutuhkan iman yang kuat dan latihan batin. Yang kedua yaitu faktor eksternal atau lingkungan. Pengaruh pergaulan Tentang ihsan. dan Ya. Ya, Jadi itu dia pembahasan kami tentang ihsan. Apakah ada yang ingin bertanya? silakan yang mau bertanya kelompok. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang berbicara. Saya ingin bertanya ciri-ciri orang yang berbuat ihsan. Oh, baik. Apa tadi? Nah, ciri-ciri orang yang berbuat ihsan itu biasanya dia melakukan segala aktivitas dengan kesadaran penuh, seolah-olah melihat Allah atau setidaknya yakin. Ya, oke. Tadi kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kalian, LKPD kalian. Jadi semuanya kelompok 1 yang pembahasannya tentang iman, kelompok 2 tentang Islam, kemudian yang terakhir kelompok 3 pembahasannya tentang ihsan. Semuanya sangat luar biasa dan sangat kritis sekali dalam hal penyampaian maupun kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan teman kalian. Sekali lagi saya mengapresiasi dan kita semua kasih aplaus buat semuanya. Ya. Nah, sekarang itu kita simpulkan bahwasanya ya dari kesemuanya itu ya tentang Islam, ihsan, tentang iman, Islam dan ihsan. Kesimpulannya adalah hidup bermakna itu lahir dari iman yang kuat, Islam yang diamalkan, dan ihsan yang ditampilkan. Ya. Nah, jadi maksudnya di sini adalah hidup bermakna lahir dari iman. Ya, bahwasanya barang siapa yang beriman ya pasti hidupnya bermakna ya karena dia melakukan sesuatu itu karena Allah. Kemudian Islam yang diamalkan ya. Islam harus diamalkan ya seperti kita sudah menyebutkan tadi bahwasanya rukun Islam itu ada 5. Yang pertama itu syahadat ya. Sholat, zakat, puasa, haji bila mampu. Kemudian itu aja ya. Kemudian ihsan yang ditampilkan, artinya tampilkan ini lebih kepada sikap kita, perilaku kita kepada sesama tadi ya, kepada kepada Allah ya, bermuamalah terhadap sesama manusia maupun makhluk yang lain ya, bukan sendiri kita di sini, tapi ada makhluk yang lain yaitu tumbuh-tumbuhan maupun hewan ya. Kita harus menampilkan akhlak yang baik kepada sesama makhluk ya. Nah, tampilannya ini bukan dalam arti kita juga ria di sana ya, bedakan ria dengan ihsan ya. Kalau ria ya tentu itu karena ada sesuatu selain Allah ya, tidak ikhlas jatuhnya kalau ria ya. Nah, itu kesimpulan daripada materi kita. Kemudian nah ini sudah kita simpulkan. Nah, setelah kita mempelajari ini semua dengan cara kita berdiskusi bersama-sama. Nah, sekarang saya mau tanya ini ya, kira-kira itu
apa yang kalian rasakan? Ya, yang kalian rasakan setelah kalian mempelajari pelajaran PAI ini yang berjudul tentang kehidupan bermakna ini ya, yaitu ada Islam, ada ihsan, ada iman ya. Nah, siapa yang mau jawab? Ya. Silakan. Siapa? Yayu. Ya, silakan Yayu. Kira-kira apa yang kamu rasakan setelah kamu mempelajari? Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi yang saya rasakan, saya lebih mengerti tentang cara supaya kehidupan saya itu lebih bermakna. Dan saya juga lebih mendapat solusi untuk tadi permasalahannya juga yang diberikan oleh teman-teman semua. Terima kasih tips yang diberikan dalam presentasinya tadi. Ya, itu saja Pak. Terima kasih. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat temannya Yayu ya. Tepuk tangan. Oke. Kalau yang lain, kalau ada yang ingin menambahkan lagi, kira-kira siapa yang mau? Oke, silakan Tarsa. Tadi kan kita sempat menonton dan melihat kisah dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan dari kisah tersebut, saya dapat memperkuat rasa kepercayaan saya dan cinta saya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, Masya Allah. Luar biasa. Tepuk tangan buat teman kita, ya Farsa. Ya, Alhamdulillah. Ya, kalau masih ada waktu, ya tinggal berapa menit waktunya? Bisa lagi sebentar, bel dapat. Hah? Lagi bentar, bel lagi? Bel keluar main? Oh, iya. Oke, karena tinggal sebentar kita akan keluar main, ya. Untuk materi berikutnya minggu depan, ya kita akan membahas tentang, ada yang tahu? Berpikir kritis. Oh ya, berpikir kritis dan mencintai ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, doa kafaratul majelis. Kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak pengen pamit dulu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.